Karena beraktivitas banyak penyewaan sewa, guna usaha, tenaga opsi, tenaga kerjaan, agen jalan dan lain sebagainya. Nah, pelatihan dan seterusnya. Nah ini sertifikat apa itu RSP-nya Jamiatul Qur'an. Nah, kemudian skema kompetensi yang akan diambil oleh Jamiatul Qur'an nanti RSP-nya adalah ruang lingkup skema sertifikasi ruang lingkup pembinaan hasil sertifikat kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang baca tulis Al-Quran zaman dulu kalau kita ulang atau di luar juga apa-apa. Jadi isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan guru ngaji baca tulis Al-Quran pertama. Sertifikasi memastikan kompetensi atau kemampuan kerja pada jabatan guru ngaji baca dan tulis Al-Quran. Ini sebagai acuan bagi RSP, lembaga sertifikasi dan asesor dalam rangka melaksanakan sertifikasi kompetensi. Acuan normatifnya, nah ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan seterusnya. Nah, kemudian Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktif Nomor 2022 tentang registrasi standar kompetensi kerja khusus baca tulis Al-Quran Jamiatul Qur'an. Berarti skema yang dilihat bahwa ini sudah masuk di BNSP. Jadi standar kompetensi yang sama bawah yang akan saya terangkan satu persatu ini sudah masuk di BNSP. Maka BNS dan kalau ada ujian yang ini yang akan dilihat BNS dengan standar kompetensi ini tidak lain. Nah, seperti itu. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor yang sudah tentang pedoman pengembangan pemilihan skema sertifikasi profesi. Kalau nanti dibuat ini skema ini, biasanya tidak diterima oleh BNSP. Jadi ini yang sudah masuk dan diakui oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Skemanya kompetensinya di sini khusus untuk mengaksesi guru ngaji baca tulis Al-Quran pertama. Jadi nanti ada asesor, ada asesmen, ada asesi. Jadi nanti aset yang diasesi, so pasti diasesi guru ngaji A. Nah, yang akan diasesikan, nah poin-poin ini. Pertama, yang tidak punya itu ya, tolong dilihat. Merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Bukan ini untuk RSP. Oh, bukan ini. Oh, ini. Dengan mampu membaca Al-Quran sekaligus menulis huruf hijaiyah yang tidak berharokat dan berharokat. Jadi mamanya dengan nanti suruh apa itu dibukakan Quran disuruh baca, ya. Nah itu dengan mampu apa tidak membaca Quran tersebut sesuai dengan takdirnya apa. Sekaligus dengan anak kita berlebaran untuk menulis huruf Al-Quran. Nah, disitu membaca dan menulis huruf hijaiyah yang tidak berharokat dan berharokat. Mungkin tuliskan huruf hijaiyah dari alif sampai ya.
disuruh nulis kayak gitu, nanti ada ruang ujiannya di situ. Setelah tulis, baru setelah itu nanti dikumpulkan, akan kita lihat, kita koreksi sudah kompeten atau belum. Kemudian baik, kemudian disuruh nulis lagi huruf hijaiyah yang berharokat roman asal domak kayaknya seperti itu. Kira-kira mampu nggak? Soalnya nanti tidak dengan kertas yang tidak bergaris, tentunya akan menggunakan kertas yang bergaris, sehingga tulisannya jadikan sesuai dengan kaidah apa enggak penulisan. Coba terkait dengan kaidah penulisan, siapa yang masih blank? Angkat tangan. Belum paham kaidah penulisan, angkat tangan. Ngaku aja, tadi di tes juga hanya 12 dulu kok. Lah itu nanti kalau sama ini menguasai lihat kira-kira berjuang jadi satu. Lah itu kaidah penulisan itu diterangkan di situ ada contohnya. Nah kemudian mana yang harus kaidahnya huruf ditulis gantung, perutnya, terus kepalanya di atas garis, ada semuanya komplit. Maka bisa dia disuruh nulis atau nulis surat Fatihah di kertas yang bergaris, kalau dia punya kaidah penulisan otomatis akan tepat. Bisa dia menulis huruf nun, misalnya minallah min, itu pasti nunnya itu min dan nunnya itu pasti perutnya menggantung di bawah garis, tidak di atas garis. Nah itu salah satu kaidahnya, dan itu sangat mudah sekali, tidak perlu ribet-ribet. Sama jadi sambung lagi orang itu mulai dulu pertama sampai akhir itu sudah ada hubungannya kaidahnya, bahkan kaidahnya alur penulisannya juga jelas, di situ ada tanda panahnya. Baik, terkait dengan skema membaca Al-Quran dan menulis budaya yang tidak berharokat dan berharokat, kira-kira sudah paham maksudnya? Sudah jelas? Jelas ya? Mungkin ada diuji, ditakoi, ditolak oleh kakak, ditakoi. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan menerapkan makhraj huruf secara tepat. Jadi nggak kita tanya sampai itu apa itu makhrajnya, jim bagaimana, kho itu dari mana enggak. Jika beri Quran suruh baca, pas gak dia ada baca makhrajnya. Contoh misalnya, tabat. Nah ini kan mengisbat hamas. Nah, kalau nggak tahu pak ya berarti kurang. Tabat yada adilatin wa jadi saat bacakan kita amati, diamati oleh asesor makhrajnya. Pas apa tidak membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan menerapkan makhraj huruf secara tepat. Silakan dibaca Fatihah namanya. Wajibin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tak itu. Apa ni? Siratan
ghairil bukan mal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan baca surah Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Dzalika, kalau sampai dzalika kita dengan sifat ismat harus sudah dzalika ka tidak dzalika kita Qur'an bagi hudan lil muttaqin. Ingat satu diuji diperhatikan. Jadi dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Nah, itu membaca Al-Quran dengan menerapkan makhluk huruf secara tepat. Ustaz udah usah lagu ini nopo silakan dapat lagu dan lagu podcast silakan lagu putih monggo turun dari lagu putih turun ini saya penting makhluk pas silakan. Nah itu misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Gak masalah, silakan ini makhluk pas, silakan saja. Apa perkenalan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana haknya? Nah, itu loh maksud saya. Jadi tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kayak gitu pas. Nah, nanti aku sudah mencatatkan ayat suruh baca dia tidak kelihatan makhluknya pas. Nah, makhluknya pas sudah oleh bagus. Sehingga nggak berbahaya. Guru ngaji ini ada kata makhluknya pas nanti akan ngajari muridnya. Membaca Al-Quran dengan menerapkan sifatul huruf secara tepat. Ya, tidak tepat tadi membaca misalnya wal 'asr, sifatnya tanpa sohirnya, kemudian itabnya, dan kemudian apa itu hamesnya, nah itu tambah wal 'asr, rohnya tanpa tebal wal 'asr, nah sifatnya roh tebal sebelumnya itu fathah formasi wal 'asr antaranya wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Nah ini tebalnya tanpa, sifatnya tambah. Misalnya laqad khalaqna, nah kalau mulai tambah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah aturannya tambah. Baru kan dilihat. Terus membaca Al-Quran, membacakan dengan menulis Al-Quran dengan menerapkan materi tajwid tentang lam al
komanya dan syamsiah. Nanti akan diberikan kalimat yang mengandung bacaan idgham syamsiah dengan idgham koma. Apa itu idgham komanya? Idgham koma idgham syamsiah. Disuruh baca tepat apa enggak? Jangan-jangan kan kayak alhamdulillah dalam ayat al-qalam wal qalami wa ma yastur wal qalam, jelas apa? Jangan alhamdulillah rabbil alamin. Ya jelas. Lalu kan kritik dicek oleh sensor semuanya. Membaca apa terus saya terangkan. Membaca Al-Quran dengan menerapkan materi tajwid tentang kata yang dibaca waqaf, tentang kata yang dibaca waqaf atau berhenti. Maka nanti saja rumusul awqaf. Paling tidak rumus awqaf dikuasai. Misalnya ada waqaf mu'anaqah. Nah, mungkin akan kita suruh baca waqaf mu'anaqah. Nah, kita sodorkan, silakan dibaca ini. Jadi asesor itu sudah menyiapkan soal sesuai dengan kompetensi ini. Itu maksudnya. Nah, tidak harus ayat itu saja, banyak ayat. Di situ ada mungkin ada yang waqaf mutlak, waqaf jaiz, terus ada yang wasful aula, kemudian ada mamul waqfi. Disodorkan dengan sama baca dari keterangan wasful aula sama waqaf noa ini dinilai. Waqaf misalnya waqaf mutlak terutama begitu sangat melanjutkan saja, berarti dia belum mengerti waqaf. Nah itu ya. Nah itu terkait semuanya penilaiannya dalam dengan membaca Al-Quran. Terus baca Al-Quran dengan menerapkan materi tajwid nun mati dan takin urusan dengan irfan, hakiki, syafawi dan sebagainya, pas ya. Di saat menemukan bacaan tajwid seperti itu, dengan bacaannya betul-betul pas nggak? Mendengarnya panjangnya berapa pas namanya? Pokoknya irfa guna panjangnya 2 harokat 2, jangan lebih. Membaca Al-Quran dengan menerapkan materi tajwid nun mati. Amin syukur dengan Pak bacaannya apa? Ikhfa syafa'iyah. Mim syukur dengan Pak Syafawi. Bacanya sama dengan apa? Ikhfa sama. Mim dan mu 2 harokat. Jangan-jangan hanya sama dulu. Tidak boleh juga, hanya merapat saja. Mim ba'dihim, dan ini harus jelas. Dan nanti ada beberapa kalimat. Bacaan Al-Quran menerapkan materi tajwid, matobihi dan manfa'i. Manfa'i kan banyak, ada matobihi, asli. Manfaat itu banyak ya. Kayak pengembangannya ada masalah sosial, cabang-cabangnya manfaat itu dulu-dulunya kan banyak amat itu. Jadi kalau dikuasai standarnya menurut Qaisar dia makobini 2 orang, majais dan normatif sama 4 atau 5, maklazim takodirnya 6, maksilah Rasulullah dulu 2, Rasulullah Rasulullah bisa di 5. Nah seperti itu. Kemudian mendengung setiap mendengung ikhfa, terus idgham berguna ya, mayyamut, kemudian guna semuanya 2 harokat. Nah ini memang patokannya di situ. Maka disebut memang boleh 2, 4, 6, tapi pakai yang 4. Itu loh, biar jelas. Nah, seperti itu. Jadi pakai
Indonesia ya. Membaca Al-Quran yang dilakukan pada ilmu sohir kamil nakis. Nah, saya jelaskan sekarang. Kalau ulama belum dijelaskan ditakokno saya jelaskan ada ilmu sohir, ilmu kamil, ilmu nakis. Saya jelaskan sekarang. Jadi biar yang didengar habis itu pelajari di rumah ya. Nanti kalian daftar sertifikasi. Cibemu meneh. Diceritani itu kate ujian di bocoran. Yes. Bocori aksesori bisa. Apa ini? Kalau satu jadi pertanyaan itu karena ambil mau saya jelaskan sekarang ilmu sohir ada ilmu kamil ada ilmu nakis. Yang dimaksud dengan ilmu sohir adalah apabila huruf yang diilmukan, maksudnya huruf yang pertama berupa huruf mati dan huruf keduanya. Nah, dan huruf kedua di mana huruf pertama diilmukan kepadanya berupa huruf hidup, huruf keduanya huruf hidup. Lagi ilmu sohir ini dibagi menjadi tiga, saya jelaskan. Yang pertama ilmu utama nilai. Apa ilmu utama nilai? Ialah apabila huruf pertama dan huruf kedua sama-sama dalam makhrajnya dan sifatnya ilmu utama nilai. Contoh apa? Ba dengan ba, terus ha dengan ha apa? Yuwat di yau tab ba buku. Ini ilmu utama nilai. Huruf pertama diilmukan atau dihubung menjadi huruf kedua, baik terdapat dalam satu kata maupun di lain kata, sehingga menjadi huruf kedua yang ditasdid. Nah, kalau sudah menjadi huruf kedua yang ditasdid, ini namanya ilmu kamil. Jadi ilmu kamil atau ilmu kamil itu adalah, kalau tadi ilmu sohir, sekarang ilmu kamil. Huruf pertamanya diilmukan dilebur menjadi huruf kedua, baik terdapat dalam satu kata maupun di lain kata, sehingga menjadi huruf kedua yang ditasdid. Nah, itu ilmu kamilnya. Oh ya, saya contohkan. Dikecualikan pada jenis ilmu utama nilai apabila huruf pertama berupa huruf mat dan letak di lain kata, maka huruf pertama tidak diilmukan ke dalam huruf kedua. Misalnya Allahu fi yaumin. Nah ini tidak boleh diilmukan. Termasuk misalnya yuwajjihu. Nah, hak yang kedua ini kan ditasdid. Nah ini menjadi ilmu kamil. Yang tabba. Nah ini babnya ilmu kamil. Sekarang ada catatan. Contoh ini Allahu. Terus fasih misalnya ya ayyuhalladzina amanu wa nu'an terus dengan waw. Itu tidak boleh dibaca idgham, dibaca idhar. Itu namanya matamkin. Dalam bacaan Imam Asim prakteknya. Ya
Kemudian contoh ini masih idgham kamil ya. Wattaqaifah. Ya, tak sukun dihidungkan ke dalam toh dengan sempurna. Makanya karena menghidungkannya dengan sempurna dinamakan idgham kamil atau ada istilah lain idgham tam sempurna. Jadi idgham sempurna. Tapi kalau boleh orang tak dengan toh tapi total. Padahal itu termasuk idgham mutajani sen. Nah, itu juga bisa dikatakan idgham kamil apabila huruf pertama dan kedua sama dalam makhraj akan tetapi berbeda sifat. Nah, wattaqaifah wa qala qaifah la dhamma qaifah. Kenapa huruf idgham mutajani sen? Coba takko itu takko takdal tota dalta lamro dalgo takko takdal tota dalta lamro dalgo takko takdal tota dalta lamro dalgo. Ayo. Nah, idgham mutajani sen yang diidghamkan pada huruf kedua total sempurna itu juga namanya bisa disebut idgham kamil. Lagi, baik kita lanjutkan. Idgham naqis sekarang. Misalnya tak sukun tok sukun diidghamkan ke dalam tak dengan tetap ada sifat ikhbab dan istilahnya, namun sifat kolkolannya ditiadakan. Nah, ini namanya idgham naqis. Contoh basauta tapi kolkolah hilang tapi sifatnya ikhbab tok masih tampak. Basauta idgham naqis. Contoh yang lain lagi, falota, pokoknya lo dimasukkan oleh tak. Akhirnya kalau masukkan tak, kalau kolahnya hilang, tapi sifatnya tok, huruf tok ini masih ada. Jadi fallo, jenek ikhbab tidak karena tak lanjutan, bukan bahasa tak, basau, fallo. Ini sifatnya masih tampak. Ini idgham naqis. Contoh lagi, contoh tak ahau ta coba sama-sama ahau nggak boleh kan ahata. Ini idgham naqis karena kok dimasukkan ke dalam tak, maka sifat toknya masih tampak ikhbabnya, tapi kolkolahnya hilang, memantulnya masuk ke tak, tapi sifatnya atau masih tampak. Jadinya ahau ta sama-sama ahau ta. Berarti kan idghamnya kan kurang, nangkis katanya kurang. Nek total kan ahata, kok hilang belas. Dan sifatnya kok masih ada ahau ta. Nah, akhirnya diarani idgham naqis. Sebab ini idghamnya gak total. Jelas nggih? Itu yang dimaksud idgham naqis. Betul ya. Bersama idgham dari sen. Iya. Apa? Nah, iya. Loh, tidak sama kalau idgham dari sen itu total. Contoh ini. Takok ya. Takok misalnya wattaqaifah, taknya kan hilang total.
mutajanisen tam atau kamil. Nah ini yang didorong nafis ini hanya beberapa tempat saja. Yang sebelumnya itu kok masuk kepada oh ya ada kok masuk kepada oh itu didorong kamil. Nah kan yang kok kepada masuk kepada apa itu kok masuk kepada tak itu didorong kebalikannya. Contoh, lah yang dimaksud itu dong kamil itu dong tajanisen itu. Contoh, wa qalat qaifah itu apa? Tajanisen tam atau itu dong kamil. Misalnya loh, lahab tam atau kamil. Akhirnya kamil tam artinya sama, kamil itu sempurna, tam itu juga sempurna. Mereka itu tam, ini kamil, ini tam. Nah, betul jenis artinya sama geger. Kayak huruf za, ada yang menyamakan menyebut zat, ada yang menyebutkan za. Ada yang menyebutkan zai, ada yang menyebutkan za. Ini geger. Oh sebenarnya itu zai. Wah sebenarnya za. Enggak, sebenarnya itu za. Padahal kalau bener deh. Makanya kadang-kadang harus dipahami. Za itu namanya 4, bisa za, bisa zai, bisa zai, bisa za. Pakai hamzah 4. Ini gak ngerti. Sing situ luwe zai, sing situ taunya za geger. Dari guru sing bener itu za. Wah, sebenarnya ya za makanya hamzah. Wah, sebenarnya itu zai. Wah, gue geger kelaran terpolosnya karena belum tahu. Makanya guru wawasan keilmuannya harus ditingkatkan terus biar luas, biar gak mudah menyalahkan, gitu kan ya. Baik itu terkait idgham naqis idgham kamil. Ayo. Qad tabayyana rusyda dalnya melebur dari tak total itu idgham mutajanisen tam atau idgham kamil. Bisa jelas ya? Lagi. Oh. Kamil, idgham naqis, idgham shadhir itu yang dikupas di sini. Saya kok belum pernah dengar idgham kabir, jadi tak boleh berdoa idgham kabir. Ada tak idgham kabir? Lah tak mana? Lah itu bacaan ismak. Oh diarani idgham kabir. Itu kitabnya apa tujuannya? Nah, ini nanti kita buat tujuannya. Sekarang dokter-dokter di pembinaan itu langsung tahu. Ya ini tujuannya apa? Kita mau tajwid. Oh ini kita tajwid ya, mana ini? Nah itu ya. Nanti ini ada rujukannya semuanya. Nanti yang ingin tanya spesifik kok ingin dekat lah. Kok pengen dokter ingin kita apa? Malah usahakan dulu aja takut dok. Rujukannya tajwid. Sama buka dulu ya alamat berapa? Nah itu kalau ingin tahu itu. Sekarang di situ di Jakarta terkait Zoom pertanyaan kayak gini, boleh begini motor kan mengatakan itu dong, ada kitab lah. Ada. Kitabnya nomor ini. Ini. Halaman pintu semu terus. Halaman 16. Ini kan jangan tebas, kita jangan buka. Kitabnya kita jadi halaman 16. Sampai segitunya. Sing diikuti dokter-dokter mesti tanggal begini.
Nah sekarang tadi idgham kamil, idgham shaghir, idgham nakis. Masuk berikutnya. Nah, idgham mutaqarribin juga termasuk idgham shaghir. Contoh ya apabila huruf pertama dan kedua berdekatan makhrajnya maupun sifatnya. Kayak sini qurrabi itu kok takok ringben. Itu juga termasuk itu kok bal rafa'ahu. Nah itu kok takok ringben juga termasuk itu kok shaghir. Lam sukun diidghamkan pada ro dengan sempurna. Idgham juga bisa disebut idgham kamil karena dimasukkan kullob hilang total. Juga bisa disebut idgham kamil atau idgham tam sempurna. Baru rafa'ahu lamnya hilang total dimasukkan ke ro, itu juga termasuk idgham kamil. Tiga itu. Contohnya juga ini ada idgham nakis. Alam nakhluqukum. Nah ini kok ketemu dengan ka. Ini keterangannya itu boleh kamil, boleh disebut nakis. Nek nakis berarti kopi ditroso. Alam nakhluqukum. Tapi nek kamil kopi dihilang dibuang total. Alam nakhluqukum langsung. Nah ini boleh nih, ini alam nakhluqukum kalau dibaca makasih boleh dibaca kamil, boleh dibaca nakis. Supaya pesan-pesan mesti digaris kabeh, tekan kabeh. Nah ini sudah masuk semuanya. Yes. Sekarang nomor berapa? 18 ya? Iya. Nah, fokus mari 18. Iya. Membaca Al-Quran dengan menerapkan materi tajwid tentang roh dan lam yang dibaca tafsir dan tarkib. Nah, ini roh yang dibaca tafsir itu di saat roh itu berharakat doma dan pak itu umumnya. Ada roh yang dibaca apa itu yang dekatnya, kalau yang berharakat kasroh maka dibaca tarkib. Ada kemudian yang kedua, sebelum rohnya sukun tapi sebelumnya harakatnya fathah dan doma, maka dikata waqaf atau andean, maka tetap rohnya itu dibaca tebal. Mimmalqo, nah ya, mimmalqina. Nah terus ya bunayyau kama rohnya dibaca tebal. Akhirnya sebelumnya kasar itu mestinya dibaca tipis kayak ar-rijal, rohnya dibaca tipis. Tapi sebelumnya kasar dikon baca tebal. Ilji'u. Nah ini rohnya dibaca tebal. Kenapa ini? Ayo apa? Karena kasrotun dohiratun muttasilatun. Banyak 5 mil. Nah, tapi tetap dibaca tebal kasroh 5 mil kasrotun dohiratun munfasilatun, maka tetap dibaca tebal 5 mil. Nah nanti yang saya takut, sing ditakutnya ya kan, sing ini misalnya hari jalan biasa, sing ini mesti takut. Kalau kok sama, mesti ini sebelumnya kasar kan mestinya dibaca tipis. Kenapa kok dibaca sama dibaca tebal?
Allahu la baca itu sih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Akbar. Allah la ilaha illa Allah la ilaha bagi tebot. Nah itu. Nah ini kan dari itu tahu harus pasti. Wallahi huwallah huwallah. Dan dia dari mulutnya bunyi-bunyinya sudah bisa melihat. Loh, tapi jalan Allah Allah la Allah la ilaha wa Allah la Allahu la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu biasa kamu nabri lah Allah la ilaha wal hayyul qayyum. Nabri lah. Kamu tahu pernah dengar bacaan nabri? Nabri itu ditekan. Nah, saya misalnya antum, nah ini nabri. Walau ini nabri. Nah ini barang itu yang itu kurang. Nah ini nabri. Berarti kemarin orang ada sepeda motor ya, sama kemarin itu pinggir jalan jadi riwayat. Nah ini nabri. Jadi tekan dengan angka. Nah ini kucing wow wow nah itu nabri. Artinya dia nanti saya jelaskan lebih detail nabri ada kitabnya, tajuknya ada semuanya, bukan tidak ada. Saya ada kolkolah suhuro, kolkolah tuhuro, kolkolah akbar. Siapa yang belum pernah dengar kolkolah akbar? Oh, ini sih dulu kolkolah akbar. Nah, yang menemukan kolkolah akbar itu siapa? Yuk, sampai yang tahu kan? Mulai. Nah itu dulu itu ada orang ulama Quran, orangnya Sakyati sangat telaten sekali. Dewan Hakim Nasional tahun 50. Tahun 50 sudah ketua Dewan Hakim Nasional MTQ se-Indonesia. Dia telaten masih kayak gitu. Akhirnya dia memberikan di situ. Dia punya kitab Taisirul Muskilat. Akhirnya muncul yaitu kolkolah akbar. Karena beda kan apa bentuknya. Kalau kolkolah suhuro dengan kalimat tidak terlalu laqad khalaqna laqad khalaqna kolkolah suhuro qul huwallahu ahad karena sukunnya matinya kan karena sukun. Nah ini karena tasbih ini kolkolah apa ini? Akhirnya dia namakan kolkolah akbar. Sebab mangkule ya luwih akbar timbangane kubro. Contoh bilhaq ojo kok dulu gak ini panggilan sih kolkolah bapaknya kurang memantul secara spontan nek mantul tok wallahu ahad yo mantul laqad khalaqna iki yo mantul tapi memantulnya spontan laqad khalaqna qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantul spontan jangan lembek. Nah banyak kalau yasinan qul huwallahu ahad Allahus samad
dan yang di dalam yurat. Ini gak mantul ini molor. Memantul secara spontan. Lah karena tasbih artinya cara memantulnya ditahan 2 harokat baru dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi gak usah wa tab. Gak usah. Sama itu dilono Imam Bima Jazari dibongoi kalau Syekh Imam Bima Jazari. Woi, aku kufil kalami bila tak kalufin nek ngaji kok jadi dipaksa. Oh, billahi minasyaiton. Ajukan romer. Jadi anutku fil kalami bila takal kufil. Jadi misalnya mantul ya mantul ditahan karena bisa mantulnya ditahan keluarga. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Selesai. Wa tab. Dan terusnya tabbat yada abi lahabin wa tab aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Kalau pelaku siapa Kiai siapa? Kiai Hanan Said aslinya Banten. Dan meninggal Jakarta tahun ini boleh kiai-kiai ini ditakoni ilmu nih. Nah, nggak ada yang belajar nggak perlu. Saya pernah seri-seri Pak Tony, macam benar benar. Mana kali kita juga corona, oh saya lupa. Tapi di kalau ngaku halaman ya. Lalu kalau ngaku halaman itu yang apa bos? Itu diwaca. Nah hukumnya apa yang apa mau ngaku halaman? Ini hukumnya nek jenengan semua wajib bola kok. Sering dengan urusan bakat juga artinya kita jangan puas dengan yang dimiliki kita, harus diseringkan. Kalau nggak gitu kita nanti akan merasa benar sendiri. Padahal ada yang perlu juga dibenarkan di orang lain. Maka kalau jadi orang ingin maju, ya harus berani dan mau membuka diri. Jangan menutup diri, tidak akan pernah maju orang yang menutup diri. Ibarat gelas untuknya kosong kayak ini. Gelas itu kalau ditutup, walaupun kosong, kalau ditutup, mau diisi air satu jeriknya dia tetap nggak masuk, karena ditutup. Maka kalau dia membuka diri, mau diisi berapa lalu diminum, diisi lagi diminum, maka dia akan bertambah. Maka prinsipnya kalau ingin menjadi orang yang maju dalam apa saja harus membuka diri. Oh jauh dirugi. Oh dodolan pasar, si dodolnya masih nonton di loro. Tanya apa enggak? Jejer-jejernya tadi ya Pak itu kan? Apa kok tiga payu? Kenapa? Wong ilmu itu tinggi. Wong tinggi mana ilmu diapakan? Nah sama di pondok tuh. Pak Didi ngomong dia meneng. Itu loh artinya. Nah ini terkait kolkola suro, kolkola ada. Tafsir itu banyak nanti guru yang ketemu dengan guru istilah. Makanya mana ketua Panti Sidoarjo? Mau sobrak-sobrak terus sekali berguru. Angkai menggali. Baik. Nah ini itu nah ulung konco sing dereng ati gabung dari konco-konco. Enggak usah menutup diri. Biasa saja kita ini guru
gak iso ya takok. Jenengan takok saya kalau saya tak boleh. Saya tanyakan kepada yang lebih ngerti. Saya punya kenalan Syekh Nasiruddin, Profesor Doktor di Mesir University. Punya kenalan Syekh Ibrahim bin Ismail, Doktor Rukyatul Quran, Madinah University. Karena benernya ini mentok. Kok tak share meneh. Ya Fatoni alumni Syria. Kok kamu nunggu orang ngantuk dibanding meneh. Ketemu Yezul ini imam besar masjid Ampel. Begitu loh jadi orang, akhirnya ilmunya tambah. Pas ada pertemuan Mukernas dan Turpuro di Jakarta, bahkan barang-barang mereka cuma tahu ini barang nama saya juga. Ini kejabe. Hei, apa ini? Bu, gurunya apa ya dokter? Beres. Ini kan kita, jadi betul apa ini? Aku kita bisik. Belajar. Ini ku dimanfaatkan belajar. Kita memang lagi. Tapi dulu di dasar bahasa Arab, di dasar Arab dan enak. Terkait bacaan Fatihah, ini yang kodok tadi umat apa yang viral di media ini. Contoh ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi orang yang menganggap bahwa bismillah termasuk surah Al-Fatihah untuk mazhab ini, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Maka imam-imam rawatib sebaiknya nek nafas kuat terus to ojo libat kendor. Nah yang kedua, nek maca bismillah ya bismillah itu jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baru kami siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam bahasa Arab itu melanjutkan. Langsung jangan diulangi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa berhenti di akhir ayat itu hukumnya sunnah. Lah itu bagi yang menganggap bismillah tidak ayat, tidak apa itu, tidak satu ayat kan satu ayat kan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat. Bagi yang menganggap bismillah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam-imam rata-rata mereka itu pakai mazhab yang bismillah itu tidak termasuk surah Al-Fatihah. Maka dia tetap baca bismillah tapi tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiru dari Indonesia. Allahu Akbar. Bismillah jatuh. Alhamdulillah. Lu gak ngono Cak. Tetap mau bismillah tapi bisir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti di akhir ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak sebenarnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus dibalik. Ghairil wis taman kok siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kaketan cek sunatan ambil nama Indonesia itu melok mantap sih sudah tidak termasuk bismillah akhir itu jangan biar tidak ada tapi lebih awal sih itu mantap bismillah termasuk Fatihah. Nek jadi imam dia latihan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, bagi lo ya saya ngomong tadi, saya Salim sama Ustaz Fauzi. Ini dalam rangka taksim. Bagi teman-teman sing belum pernah ikut tarat itu sama baca Ibnu Asim ya. Baik kalau ada yang mau sama adakan. Ya, mungkin kapan lo balik terserah. Nah gitu loh. Jadi untuk mengantisipasi kayak gini-gini nanti, nah itu cinta kalau soalnya lah. Jangan pandang dulu. Sebelumnya putih sama aja, sebelumnya ireng nggak sama aja. Urusan Quran, beda. Orang yang sebenarnya NU itu orang yang kalau NU-nya betul itu paham, pasti dia akan paham bahwa NU itu bersifat tawazun, itidal. Betul dewi kok. Warung suruh kafir ayo, ngomong sarwane. Baik. Masih ada lagi? Apa ya? Saya belum ini mah kayak ini. Kita perasaan guys, dewa yang saya jelaskan. Apa? Itu gunnah. Oh, kalau wakaf. Bukan. Jadi yang jelas itu kalau keterangannya kalau dibacain Imam Asim bila wakaf misalnya minhun misalnya atau bihin itu di saat wakaf ditahan dengan mendengung panjangnya 2 harokat ya, gunnah dibaca gunnah. Nah, gak usah bingung nanti muridnya nggih ngoten mawon. Dadi nek jelasaken niku dibaca mendengung gunnah kan artinya mendengung, dibaca gunnah dengan mendengung panjang 2 harokat. Wis ngoten mawon. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Napa? Ya itu tergantung nanti yang mengarani. Nah, kan kadang-kadang kayak ngene iki mang enek idgham mutajanisin dinamakan idgham kamil, ya kan ya? Padahal dengan bacaan Imam Asim keterangan nih idgham mutajanisin tam. Nah, kayak gitu. Istilah saja Ustaz. Tapi coba nanti saya belum menjawab nggak ada idgham kabir, nggak ada idgham shaghir. Tak cari nih di sini. Mungkin gerung pernah kebaca. Ya, nggih. Nggih. Maksudnya? Oh, yang mana yang idgham kabirnya? Oh, berhenti pada hak itu tadi ya. Fi. Oh, di idgham disambung. Itu idgham kabir. Loh, lah itu saya yang di sini yang kami makanya di skema ini nggak ada disebutkan idgham kabir kan hanya idgham shaghir, nakis terus apakah kamil. Nah itu coba saya tak cari nih Gus. Saya nek gak enek rujukane sing konkret temenan aku kok jelasno dikira abal-abal.
Oh, disambung. Coba nanti tak cari nih tuh rujukannya sing ngono. Aku nek gurung rujukannya sing temenan kok disuwebar noro-norono. Nah, saya enggak ngono itu belum sih. Monggo yang lain terkait dengan ini. Tadi kurang paham masalah matfari. Matfar itu mat cabang, Ustaz. Iya, cabangnya ada mat tobi itu kan mat asli. Nah, yang termasuk mat far'i kayak mat jaiz apa dan sebagainya itu. Nah, itu. Yes. Monggo. Nah, ini yang putri kit manglanang tok akhirnya. Assalamualaikum. Nggih. Saya mau menjelaskan Nomor 12 membaca Quran dan menulis Al-Quran dengan menerapkan materi tajwid tentang lam al-qamariyah dan syamsiyah. Yang 13. Nah, ya ini tak baca yang 12 ini. Yang 12 itu bunyinya menjelaskan, menulis dan memberikan contoh tentang materi sifat lazimah. Nah, sifat-sifat lazimah ya berarti sifat-sifat huruf itu maksudnya yang dimiliki huruf tersebut. Di sana ada sifat lazimah, ada sifat yang tidak lazimah. Misalnya koyok laqad, koyok qaf, dal itu punya sifat lazimah. Sifat lazimahnya apa dal itu? Qalqalah. Nah, itu. Terus yang nomor 13 menjelaskan, menulis dan memberikan contoh tentang sifat-sifat aridhah. Sifat aridhah. Oh, sifat yang berlawanan. Bisa jelas ya? Oke. Memeneh tadi. Si tak golekno. Nggih, takoke napa? Di dalam Al-Quran itu ada beberapa bacaan muslimat atau gharib. Apa? Muslimat atau yang gharib itu ya muslimat. Ya muskilat atau gharib. Itu kebanyakan saya pribadi nggak ngerti kenapa harus seperti itu. Ya. Kemudian seperti di surat Al-Fatah ayat 10 itu ada bacaan alaihullah. Itu kan lazimanya alaihillah. Yang saya tanyakan itu mengapa? Itu kemudian kalau mengikuti Imam Asy'ari itu apa boleh kita baca alaihillah. Baik, nanti ya saya jawab ini dulu, jangan lupa. Istilah gharib itu sebenarnya nggak ada dalam baca Quran. Orang yang hafal Quran itu bacaan Imam Asy'ari nggak pernah diterangkan ke gharib, itu nggak pernah. Karena langsung ditalakikan oleh guru ngajinya. Nah, karena itu dianggap aneh, nerangkannya juga cuma hanya sepotong berapa poin saja. Padahal nek bacaan Imam Asy'ari termasuk ismam, imalah itu masuk dengan bacaan Imam Asy'ari. Lah itu hampir bacaan yang tidak sesuai dengan bacaannya. Mestinya tulisannya dibaca panjang tapi dibaca pendek misalnya gitu ya. Itu loh hampir ada 600 kalimat. Apa senang sudah pernah mengetahui itu? Nah, itulah yang pernah kita talakikan kepada teman-teman ini sampai 2 hari 2 kali pertemuan tuntas 30 juz. Wes memuat termasuk ismam, imalah, sakta masuk semuanya kita terangkan. Lah cuma kadang-kadang untuk menyingkat di terangno sing ketok geleh-geleh tok, sakta, tashil, ismam, terus apa meneh? Imalah itu.
Padahal itu mulai Fatihah kayak Maliki Yaumiddin itu bacaan Imam Asim. Imam Waras bacanya pendek Maliki Yaumiddin. Quran itu diturunkan bisa bi'ati arufin ya, dengan 7 macam bacaan. Lah 7 bacaan itu ada imamnya masing-masing. Nah di sana ada kesamaannya juga ada yang beda. Lah cuma yang dibaca umat Islam di seluruh dunia ini banyak mengikuti bacaannya Imam Asim. Itu loh. Misalnya malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah. Lah Quran turun sak gemblengan kan di Lauhul Mahfud. Baru nanti dibacakan seret sama malaikat Jibril kepada Rasulullah. Habis itu Rasulullah membacakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ngrungokno kabeh itu padha, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, sama yang dibacakan Nabi dapat 4 orang. Sampai khatam 30 juz seperti itu. Akhirnya dibacakan kepada bawahnya lagi. Sampai Imam Asim dibacakan lagi kepada Imam Waras, terus sampai ke Indonesia kepada Mbah Munawir Krapek itu ke urutan ke-30. Kepada murid lagi sampai Muhyiddin urutan ke-34. Lah kok maru diwacana nang ngene sore Muhyiddin, berarti ini sore iku mang urutane ke-35, Ustaz. Lah ngono kuwi iku jenenge sanadan. Sampeyan itu bacaan iku teko endi? Teko iki. Tapi bacaane tuntas 30 juz. Nah kayak gitu. Makane nek kajakon dadi guru ngaji sing ngono ya, kudu tuntas iku mang sampai tuntas 30 juz. Lah tapi kadang-kadang ada hafid sudah sanadan tapi kadang-kadang dihafal dengan itu tapi gak nita nih di saat dia mau membacakan kepada murid kadang-kadang harus dibacakan tapi mungkin menjelaskan ini bagaimana kayak bacaan mat farqi ana ya. Lah itu kan harus dibaca 6 harokat. Padahal Imam Asim memberikan ketentuan boleh dibaca tashil. Jadi ana boleh. Nah seperti itu. Nah gitu Ustaz ya. Nah, baik. Apa gimana? Oh iya, waktunya habis hari ini. Nek sampean tua koyo wis wis enek grupe iki. Enek grupe ya. Nah, itu sampean takokno ben. Nah, wis. Terkait sing pelik-pelik itu tadi ya. Monggo. Jadi biar enggak apa itu dadi udun dodo. Nah, PR-nya nanti terkait itu gom kabir tak cari rujukan sing konkret. Nah itu. Coba saya beri satu apa monggo. Oh iki gorong carane dadi iku gorong sik wis takokne nggone iku ae sik carane daftar nggone LSP. Nama? Contoh nih. Naja'al lakum. Nah itu tapi dibacanya Imam Asim gak enek perasaku itu. Nah itu gak enek dikupas dulu. Ini Al-Wafi fi Syarhi Syatibiyah itu enggak dijelaskan. Lah saya yang dikhawatirkan ngene kok dilebokno ngene. Tapi tunggu dulu, nanti tak carikan kitabnya. Nah, harus gitu. Nanti kalau enggak gitu sampean sampaino pokoknya jari guruku ngene aja. Golekno kitabe, cek konkret. Nah, kayak gitu. Iya, tabirnya di sini ada keterangannya. Woleh meneng macono bahasa Arabe marun terjemahno, lak yo ngesakno tanggane. Nah. Sekarang bagaimana kita untuk bisa ikut sertifikasi?
Ya di sini ya. Oh gak gitu. Tak cepet noy. Proses pendaftaran. Peserta bertemu dengan administrasi LSP. Menanyakan kebutuhan, terus LSP menanyakan skema yang akan diambil. Karena LSP nanti ada skema guru tahfidz, skema dewan hakim, skema guru ngaji baca tulis Al-Quran. Nah itu. Ini saya itu skemanya baca tulis Al-Quran. Oke. Nah, peserta mengisi APL 01 dan mempelajari skema dan unit-unit kompetensi, kemudian menyerahkan ke ADM LSP dengan melampirkan bukti kelengkapan. ADM LSP memberikan APL 2, selanjutnya peserta mengisi APL 2 dan menandatangani, peserta menyerahkan APL 2. Jadi nanti Saman dikai form dengan kompetensi seperti ini, kemudian Saman checklist semuanya bahwa Saman sudah menyatakan saya mampu untuk diuji dengan ini. Ditandatangani trek, asesore, bagian LSP tanda tangan, baru setelah itu nanti diserahkan asesor sama LSP. Sama LSP, habis itu nanti asesore manggil jenengan. Betul, Saman sudah ini, siap, baik, mari kita uji kompetensinya. Nah, itu seperti itu. Nah, pemilihan asesmen yaitu nanti terus, nah itu caranya awalnya nanti kayak gitu. Lah kemudian peserta memberikan salam, mempersilahkan peserta duduk, memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugasnya, menempatkan peserta uji dalam kondisi yang kondusif, nyaman, menjalankan tujuan. Nah, baru akses, kemudian memeriksa APL 1-nya, memastikan skema sertifikasi unitnya. Nah, dipahami, memverifikasi APL 2-nya, merekomendasi. Nah, APL 2-nya semenit. Nah, baru dilanjutkan menginformasikan metode asesmen yang digunakan. Nah, rencana asesmen nanti asesor menyanakan rencana asesmen, menjelaskan pelaksanaannya, menjelaskan pelaksanaan tes tulis, dengan tes aturan terus, kemudian menjelaskan kebijakan, banding, menjelaskan dan sebagainya, dijelaskan. Ini sama nanti kok diberi belum kompeten gitu kok sama naik banding, perasaan saya sudah cewakap dan pinter kok saya direkom nggak berkompeten gitu kan, gitu sama bisa naik banding. loh profesional, mari udah naik pas diperbolehkan nggih naik banding nggo duit sak gebok. Ngapunten niki jenengan lulusaken saya. Wah, nggak boleh. Aku sekarang tanda tangan. Palang nek gak iso, gurung lulus, saman perbaiki ini nanti silakan uji ulang. Urusannya Quran. Nah, itu ya seperti itu. Proses asesmen jika relevan, rundingkan dan sepakati usulan perubahan terhadap proses asesmen dan sebagainya. Dan seterusnya, mengumpulkan bukti yang berkualitas, portofolio. Ini Ancene pernah ikut skema ini karena mampu kompeten baca tulis Al-Quran, pernah ikut pelatihan, mana buktinya portofolionya, sertifikatnya. Ancene pernah jadi guru ngaji, sudah ikut sanad dan tuntas bacaan Imam Asim sampai 30 juz 30, mana bukti syahadahnya, tunjukkan di situ. Ya. Terus pengumpulan bukti-bukti asesmen, kemudian langsung bilang metode semuanya sudah jelas, intinya suruh praktek dan sebagainya. Terakhir nanti mungkin diambilkan suruh ngajak murid sing gak iso maca Quran blas, gimana sampean ajari biar dia bisa baca Quran, paling enggak bisa panjang pendek lah, nggak mungkin seperti itu. Piye carane sampean ngajari? Nah, itu kan teknis ya kan ya. Nah, makanya kita persiapkan kayak gini dicek paham. Nah. Seluruh bagian komponen sudah dikuasai semuanya. Nah, pendukung-pendukung semuanya sudah. Nah,
baru direkap oleh rekap verifikasi portofolionya. Portofolio itu bukti kemampuannya itu dibuktikan dengan ijazah apa dan sebagainya, pertanyaan pendukung apa, hasil rekapan masuk semuanya sampai tuntas. Nah, terakhir meninjau proses asesmen, tinjau proses asesmen dengan form AK06, ini formnya semuanya berdasarkan kriteria yang ada melalui konsultasi dengan orang yang relevan guna perbaikan dan perubahan pelaksanaan dokumentasi dan rekam tinjauan sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan. Nah, baru gunakan keterampilan, kematangan, berpikir, refleksi secara mandiri untuk meninjau. Baru setelah itu nanti ditandatangani oleh manajer administrasi, diperiksa oleh manajer mutu. Nah, disetujui oleh ketua LSP. Setelah disetujui barulah terbit apa itu sertifikasi profesi tadi dari BNSP. Itu loh, seperti itu prosesnya. Nah, yang penting kuasai yang ini. Nah, seperti itu. Tuh. Jadi nanti form-formnya itu sangat banyak sekali. Jadi pola-pola seperti ini harus dilalui nanti. Saya ini gak usah mikir SOP ini. Yang penting kompetensi ini sama siapkan dulu. Insya Allah. Nanti itu formnya itu bisa Apa? formnya. Ya coba nanti akan saya siapkan yang urut-urutannya ya. Seperti itu. Ya, syarat untuk pendatangan itu yang menguasai iya skema tadi. Kemudian berisi rincian datanya atau evaluasi tadi. Terus praktek apa dan sebagainya. Iya portofolionya. Terus nanti kalau sudah ada misalnya dari peserta sudah ada yang ikut, itu daftarnya secara pribadi atau kolektif. Kemudian kalau sudah kolektif atau pribadi dikumpulkan ke LSP bisa kan nanti dikoordinir ya oleh ketua MP4. Nah, secara profesionalnya itu diserahkan langsung ke kantor LSP. Oh, di mana ya kantornya? Ya silakan berangkat ke Jakarta naik pesawat. Tapi ya mosok ngono kok ditakokno. Oh jadi takokno, kok nakokno ini kono. Nah, jadi artinya nanti yang penting data konkret sudah masuk ke LSP. Nah, entah nanti LSP ini nanti kita hadirkan ke Surabaya. Nah, nanti memverifikasi di sini. Kantornya kayak dijunjung nanggone Surabaya. Loh gitu loh maksudnya, ini bisa saja sih. Jadi nanti di informasi bagi yang sudah berminat itu nanti form itu nanti form 1 dan apa itu VRAPL 1 dan VRAPL 2 itu nanti akan kita berikan. Nah, VRAPL 1 itu yang isinya ini. Nah, itu kita contohnya ya. Nah, data pribadi, nama lengkap, itu formulir permohonan sertifikasi kompetensi. Nah, itu ada. Ya, nah itu. Terus, nah ini dengan skemanya langsung berapa ini ya? 18. Itu sampai komplit itu sing 1 ya. Terus yang kedua cuma 2 tok kok, itu yang penting yang untuk peserta itu 2 form. Bukti persyaratan dari 18 item itu harus ada masing-masing 1 atau cukup dengan ikut PDBI dengan 18 materi itu juga sudah ada, itu sudah memenuhi. Iya, yang penting kompetensinya bisa dijadikan misalnya mempunyai kompetensi baca tulis Al-Quran. Nek baca otomatis tajwid, makhorijul huruf, terus ditambah sifat itu kan ya koncone makhorijul huruf. Nah, baru setelah itu nanti sampai mampu membacakan Quran dari Fatihah sampai An-Nas dengan salah satu riwayat, misalnya Asim.
itu nanti beda apa itu mampu itulah. Nek sing punya sanad dibuktikan dengan syahadah sanad. Nah, seperti itu. Kalau itu sudah ada buktinya, bukti itu kan bukti portofolionya. Terus dia juga sudah mencentang bahwa dia kompeten betul dengan itu. Lah itu bisa diserahkan langsung tanda tangani dengan asesor, masuk LSP, asesor tanda tangani, oke jegrek, sudah ACC sepakat. Nah, baru nanti proses asasemen. Nah. Semoga dari 265 peserta hari ini semuanya bisa ikut sertifikasi. Amin. Karena sertifikasi profesi khususnya bagi guru ngaji itu kan dapat membantu meningkatkan potensi dan kualitas. Kualitas. Terus yang kedua ini, ya walaupun itu bukan tujuan, harapan kita kalau sudah guru-guru ngaji itu bersertifikasi yang menerbitkan adalah BNSB negara, maka negara akan mempunyai kewajiban untuk memenuhi haknya. Ya hak kompetensinya. Orang tukang jahit masuk pabrik karena dia punya sertifikasi kompetensi dibayar tadi. Nah terus uang jajan etika label halal jajan nah itu. Nah ketika label halal gak payu, akhirnya dikai label halal. Gara-gara ngajinis pinter-pinter gak duwe label sertifikasi, terus akhirnya lembaga-lembaga mau menerima dia jadi guru ngaji kan gak berani karena dia gak potensi. Nah kayak gitu. Sehingga nanti kalau menjadi guru sertifikasi ini paling tidak nanti pengajarnya lebih efektif dan lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, menghindari sing khatam jilid tok gak tahu khatam Quran ngajar ngaji sampai khatam 30 juz. Lah ini bermasalah, siapa yang tanggung jawab? Lah resikonya LSP itu di situ, ditambah lagi tanggung jawabnya asesor itu beratnya di situ. Makanya solusi ini tiada nongini sosialisasi dijelaskan siapa yang belum kompeten terkait ABCD silakan memperbaiki diri dan sebagainya. Baik, berarti para peserta yang merasa butuh peningkatan segera datang ke PBMI atau ke PBBI. Ya, itu kita insya Allah akan bertambah. Dan jangan ragu apakah sertifikasi bagi guru ini benar-benar ada, ya karena ada undang-undangnya itu di Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 bahwa dosen dan guru itu harus memiliki sertifikasi profesi termasuk kita guru. Sudah ada undang-undangnya. Iya. Semangat meningkatkan sehingga SDM kita semakin bertambah dan kita layak untuk menjadi guru ngaji yang bersertifikasi. Terus saya tambahkan sedikit ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi begini Ustaz. Jadi nanti kalau jenengan itu sudah betul-betul bersertifikasi, masa guru-guru semuanya yang guru sekolahan formal apa bersertifikasi, guru ngaji kalau nggak disertifikasi kan nggak tahu standar kemampuannya betul-betul standar apa tidak. Kalau dengan sertifikasi maka akan terstandarisasi. Nek wis standar berarti dia layak dan loyal untuk menjadi guru ngaji yang kompeten itu. Dan yang layak loyal itu adalah kita semua yang ada di sini. Amin. Baik, sekali lagi semoga sertifikasi profesi guru ini bisa membantu kita. Terus kita tingkatkan kemampuan kita, kualitas kita guru ngaji dan kualitas pembelajaran Al-Quran juga bisa ditingkatkan sehingga guru ngaji layak dan pantas untuk mendapat sertifikasi profesi. Amin. Yang mau tanya, saya beritahu, yang mau tanya nggak diberi kesempatan sekarang karena nek grup Ustaz ya. Nah itu saya menanyakan di grup WA apa atau Jabri saya WA di WA tanyakan namanya siapa dari mana. Ayo kalau tanggal ini gereng-gereng jelas silakan. Alhamdulillah kita dapat materi yang mantap. Beliau asesor murah hati, pertanyaan apapun siap dijawab. Kita doakan semoga Muhyiddin diberikan sehat.
kedepannya. Ya baik, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kata-kata hari ini dari hari tadi. Cara diri jika ingin maju dan tambah ilmu. Jangan pernah menutup diri untuk bisa lebih maju. Itu kata-kata hari ini dari saya. Terima kasih. Mohon maaf saya di sini. Mohon maaf jika di dalam mendampingi pemandu narasumber ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya mohon maaf. Di foto Bu. Assalamualaikum Ini kalau warahmatullahi wabarakatuh.